Oke, selamat sore semuanya. Hai. Sore. Kak. Mantap. Yuk, yang belum open cam boleh open camnya yuk. Kecuali tadi Ezra ya, Ezra izin nggak open cam karena ada satu dan lain hal. Yang lainnya, makasih udah kembali lagi. Boleh berkumpul bersama beribadah di ibadah pembukaan PLK Remaja Unis Bethlehem. Udah siap semuanya beribadah? Kasih reaction ya seperti biasa. Kalau udah siap buat ibadah, Kak Iki minta reaction-nya. Oke, mantap. Kalau gitu. Karena udah siap semuanya, hari ini ibadah kita dipimpin oleh Kakak Eo beserta dengan duo Rahel yang akan melayani pada sore hari ini, Rahel Donggala dan juga Rahel Rumagit. Waktu dan tempat Kakak Iki persilakan untuk Rahel. Oke, Rahel silakan. Oke, makasih Kak Iki. Selamat sore semuanya. Selamat sore. Sore. Selamat berjumpa kembali di ibadah PLK Remaja Unis Bethlehem, yang mana hari ini adalah ibadah pembukaan pelayanan kita di tahun 2022. Teman-teman, ibadah kita pada sore hari ini akan bertemakan pemeriksaan batin, dan yang akan melayani dalam pelayanan firman adalah Kakak Eo, liturgosnya saya sendiri, dan yang akan membantu dalam pelayanan doa firman yaitu Saudari Rahel Rumagit. Kita akan segera masuk dalam ibadah. Untuk menyiapkan hati dan pikiran kita, mari kita saat teduh sejenak. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah yang bertahta di dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu selama pelayanan kami setahun kebelakangnya Tuhan, dan terima kasih juga untuk berkat-Mu, karena kami saat ini sudah bisa kembali memulai pelayanan PLK Remaja di tahun yang baru ini, di tahun 2022. Tuhan berkati ya Tuhan untuk setiap rencana apapun yang PLK Remaja ini rencanakan ya Tuhan, kiranya semua dapat berjalan sebagaimana mestinya, sebagaimana harusnya seturut dengan firman Tuhan. Tuhan Yesus, saat ini kami juga akan memulai ibadah pembukaan kami pada sore hari ini. Kami serahkan jalannya ibadah ini dari awal sampai akhir ke dalam tangan pengasihan Tuhan Yesus saja. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Panggilan beribadah. Masuklah, marilah kita sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita. Sebab dialah Allah kita dan kitalah umat gembalaannya dan kawanan domba tuntunan tangannya. Teman-teman, untuk mengawali ibadah pembukaan kita pada sore hari ini, kita naikkan pujian pada Tuhan lewat lagu Memasuki Gerbangnya. Mari dengan hati yang bersyukur memuji Tuhan. Oh giranglah, oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, oh giranglah, oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Memasuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Memasuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Memasuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari
Dia giranganku, oh dia giranganku. Ku bersuka sebab dia giranganku. Dia giranganku, oh dia giranganku. Ku bersuka sebab dia giranganku. Dia giranganku, oh dia giranganku. Ku bersuka sebab dia giranganku. Dia giranganku, oh dia giranganku. Ku bersuka sebab dia giranganku. Dia giranganku, oh dia giranganku. Ku bersuka sebab dia giranganku. Dia giranganku, oh dia giranganku. Ku bersuka sebab dia giranganku. Ku bersuka sebab dia giranganku. Ku bersuka sebab dia giranganku. Puji-pujian berbalasan. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun, seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut. yang meleleh ke janggut Harun dan leher jubahnya turun, Seperti embun di bukit Hermon yang turun, ke atas gunung-gunung Sion, sebab sebab kesanalah kesanalah Tuhan memerintahkan kehidupan kehidupan selama-lamanya. Teman-teman, kita akan kembali memuji Tuhan dengan menyanyi bersama lagu Yesus Memanggil. Yesus memanggil, mari segera ikutlah jalan selamat bakal. Jangan sesat, dengar sabdanya, hai marilah segera. Sungguh nanti kita akan senang, bebas dosa, hati pun tentram, bersama Yesus dalam terang, di rumah yang kekal. Hai marilah kecil dan besar, biar hatimu girang benar. Pilihlah Yesus, jangan gentar, hai mari datanglah. Sungguh nanti kita akan senang, bebas dosa, hati pun tentram, bersama Yesus dalam terang, di rumah yang kekal. Kita akan masuk dalam pelayanan firman. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita menyanyikan lagu Datang Roh Kudus. Datang Roh Kudus, kau ku rindu. Dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasamu bebaskan hidupku. Datang Roh Kudus, penuhiku. Dengan minyak
bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamalah seluruh hidupku. Urapanmu mengubah hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamalah seluruh hidupku. Urapanmu mengubah hidupku. Datang Roh Kudus, kau ku rindu, dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasamu bebaskan hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamalah seluruh hidupku. Urapanmu mengubah hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamalah seluruh hidupku. Urapanmu mengubah hidupku. Kita akan berdoa firman kepada saudari Rahel Rumagit, dipersilakan. Mari kita dalam doa. Tuhan Yesus, pada sore hari ini kami ucap syukur di mana kami boleh berkumpul untuk memuji dan menyalakan nama-Mu. Saatnya Tuhan, kami akan mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Biarlah firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-Mu ini dapat bekerja sesuai kehendak Tuhan. Apapun yang akan disampaikan, supaya dapat menjadi berkat buat kami semua. Buat kami semua yang akan mendengarkan firman-Mu, kami mohon siapkan hati kami supaya menjadi pendengar yang baik dan dapat menerima firman Tuhan yang disampaikan. Terima kasih Tuhan Yesus, sambut firman-Mu hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Kita akan mendengarkan firman yang dibawakan oleh Kak Kael. Untuk itu kepada Kael dipersilakan. Iya, terima kasih Rahel, Donggala, dan juga adik kita Rahel Rumagit yang sudah berdoa untuk kita hari ini. Ya, teman-teman, hari ini kita akan membaca renungan firman Tuhan. Sebelumnya izinkan Kakak Eo mengucapkan selamat Bakudapa kembali ya di pelayanan PLK Remaja tahun 2022. Hari ini di tahun yang baru kita memulai kembali pelayanan kita dan kita akan bersekutu bersama-sama membaca firman serta merenungkannya dengan tema hari ini adalah tentang pemeriksaan batin. Waduh, baru pertama kali kita bersama-sama langsung ada pemeriksaan batin ya. Iya, nah pemeriksaan batin itu tentang apa sih Kak? Nanti kita akan bersama-sama belajar bersama untuk perenungan firman Tuhan pada sore hari ini.
Sebelum kita akan lebih lanjut membahas tentang pemeriksaan batin, marilah kita membaca firman Tuhan yang terambil dari kitab Mazmur pasal 26 ayat 1 hingga ayat yang ketiga. Mazmur pasal 26 ayat pertama hingga ayat yang ketiga. Teman-teman di rumah sambil keadaan di mute, boleh juga membaca bersama-sama ya. Kak Ayo akan memimpin, kita akan membaca ayat yang pertama hingga ayat yang ketiga bersama-sama. Teman-teman boleh di dalam mute, di dalam keadaan mute di rumah masing-masing. Mazmur 26 ayat 1 hingga ayat yang ketiga dengan judul Doa Mohon Dibenarkan oleh Tuhan. Ayat yang pertama dari Daud. Berilah keadilan kepadaku ya Tuhan, sebab aku telah hidup dalam ketulusan. Kepada Tuhan aku percaya dengan tidak ragu-ragu. Ujilah aku ya Tuhan, dan cobalah aku. Selidikilah batinku dan hatiku. Sebab mataku tertuju pada kasih setiamu, dan aku hidup dalam kebenaranmu. Sedemikian pembacaan firman Tuhan yang dikatakan berbahagia adalah kita saat ini yang berhimpun bersama-sama di dalam persekutuan remaja Gemis Bethlehem, serta membaca firman Tuhan, merenungkan, bahkan melakukan di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Teman-teman, hari ini kita akan berbicara tentang pemeriksaan batin. Pemeriksaan batin. Ada beberapa pertanyaan yang Kakak Eo akan tanyakan kepada teman-teman. Yang pertama adalah apa yang kamu ketahui tentang batin. Nih, biasanya sekarang ini kita lagi in sekali dengan kata-kata batin, terus apalagi mental, seperti itu ya. Apa sih yang teman-teman ketahui tentang batin? Coba Kakak Eo boleh mendengar salah satu dari kita, atau salah dua, salah tiga juga boleh. Apa sih teman-teman batin? Kita sama-sama belajar ya, nggak apa-apa. Apa yang teman-teman ketahui, teman-teman boleh sampaikan. Di sini juga ada Kakak Gracia. Nah, Kakak Gracia nih yang bagiannya psikolog ya. Pasti akan berbicara tentang mental batin. Tapi kita nanti Kakak Gracia juga boleh memberikan bantuan juga untuk kita sama-sama dapat mengerti secara sederhana apa sih makna dari batin. Tapi sebelumnya teman-teman terlebih dahulu. Boleh salah satu dari kita? Ivana, Jessica Dumaili, silakan. Apa sih? Oke, silakan. Menurut aku batin itu perasaan hati. Perasaan hati menurut Jessica. Atau menurut Ivana tadi? Ivana. Oh, oke, menurut Ivana. Oke, ada lagi yang lain? Menurut Ivana batin itu perasaan hati. Menurut aku, Kak, itu dari hati yang paling dalam. Dari hati yang paling dalam itu batin ya. Ada lagi? Oke, thank you Jessica Dumaili. Apa itu batin itu sendiri? Putri? Putri Misa atau Putri Kawuka boleh? Apa sih batin itu teman-teman? Sesuatu yang menyangkut hati, Kak. Sesuatu yang menyangkut hati. Oke. Deep ya berarti ya. Dalam. Oke. Ada lagi? Andre Eta? Menurut teman-teman batin itu apa sih? Karena sebelum kita mau memeriksa batin, kita harus tahu terlebih dahulu apa itu batin supaya kita bisa memeriksa, ya kan, batin itu sendiri. Kalau misalnya kita belum tahu apa itu batin, bagaimana caranya kita mau memeriksa batin kita? Oke. Nah, kalau misalnya kita mau dengar dari Kakak Gracia boleh bantu. Menurut Kakak Gracia batin itu apa ya? Kalau batin itu pokoknya sesuatu hal yang itu tuh ada di dalam hati yang paling dalam, menyangkut terkait perasaan, jiwa, gitulah pokoknya yang tersembunyi di dalam memang. Terima kasih Kakak Gracia. Berarti kita sebenarnya dari yang pemaparan beberapa teman-teman itu sudah mengarah ke situ semua ya,
Batin itu mengenai tentang perasaan, tentang jiwa, tentang hati yang paling dalam, tidak terlihat begitu ya. Nah, pertanyaan selanjutnya, oke, batin itu kalau saya search tadi ya, atau beberapa hari yang lalu juga ini mempersiapkan PPT-nya. Yang pertama adalah sesuatu yang terdapat di dalam hati kita, sesuatu yang menyangkut jiwa atau perasaan hati. Lalu yang kedua, batin itu juga menyangkut sesuatu yang tersembunyi, tidak terlihat, bisa semangat dan juga hakikat itu juga termasuk di dalam batin. Nah, ini teman-teman ya, makna dari batin. Kita harus mengetahui terlebih dahulu sebelum kita memeriksa batin kita. Jadi batin itu menyangkut jiwa, menyangkut perasaan, menyangkut hati, menyangkut hal yang paling dalam di dalam diri kita sendiri. Ya. Oleh sebab itu, pertanyaan selanjutnya, apakah berbicara tentang batin itu menjadi penting? Penting nggak teman-teman? Ein langsung angkat 2 jempol, penting. Tapi kakak Eo mau untuk anak-anak remaja nggak hanya berbicara tentang penting atau tidak penting. Tetapi kita harus dilandasi dengan alasan mengapa penting. Teman-teman ada yang bisa memberikan alasan mengapa pembicaraan tentang batin hari ini menjadi penting? Sebab ada yang bisa memberikan alasan? Chanel? Rahel Donggala? Mengapa menjadi penting? Karena sekarang lagi trennya Kak gitu ya. Lagi trennya tentang kesehatan mental ya. Lalu apalagi beberapa teman-teman yang suka Yura Yunita dengan lagu hitsnya yang sekarang ini ya, Tutur Batin dan sebagainya. Tetapi bukan itu yang menjadi alasan kita untuk membicarakan bahwa batin itu menjadi penting. Kalau kita tadi melihat ya tentang esensi atau makna dari batin itu sendiri, yaitu mengenai hati, mengenai jiwa. Mengapa itu menjadi penting kita perbincangkan? Karena itu semua mengenai hati dan jiwa kita saat kita hidup bersama dengan orang lain saat ini. Ya, mengapa itu menjadi penting? Karena yang akan kita responi itu bersangkut erat dengan batin kita sendiri atau batin kita masing-masing. Oleh sebab itu, pembicaraan atau perenungan firman Tuhan pada hari ini menjadi penting saat kita berbicara tentang pemeriksaan hati atau batin itu sendiri. Nah, terdapat kekeliruan saat kita berbicara tentang batin. Setiap manusia pasti memiliki permasalahan. Dan permasalahan itu pasti akan mempengaruhi batin, jiwa, hati, perasaan yang kita miliki. Namun di sini ada kekeliruan. Kekeliruannya seperti apa? Saat kita menghadapi permasalahan batin yang kita hadapi sekarang ini, kita sebagai anak-anak remaja Kristen belum memiliki pegangan yang pas. Sehingga respon yang kita tampilkan, yang kita kedepankan adalah emosional kita yang tidak terarah. Lalu kekeliruan selanjutnya adalah saat kita sudah mengedepankan emosional kita yang tidak terarah, kita akan salah memilih solusi atau jalan dari setiap permasalahan batin yang sedang kita alami. Ya. Nah, ini menjadi lebih penting lagi. Ternyata saat itu berkaitan erat dengan jiwa, dengan hati, tetapi saat kita tidak memiliki pegangan, tanda kutip di sini ya, pegangan yang pas, maka saat kita mengambil solusi atau mencari jalan keluar dari setiap permasalahan-permasalahan yang mengganggu batin kita, pasti kita akan bisa saja mengambil solusi atau langkah yang salah. Nah, bagaimana dengan pembacaan Mazmur yang sudah kita baca bersama? Teman-teman, doa dari seorang Raja Daud yang tadi kita sudah baca dari Mazmur 26 ayat 1 sampai ke 3, itu adalah kisah tentang pemazmur yaitu Daud
yang mengalami ketertekanan mental, teman-teman. Dikatakan di ayat yang pertama dari Daud, berilah keadilan kepadaku ya Tuhan. Di sini Daud dengan ketertekanan mental yang sedang dialami karena tuduhan atas dirinya, yang mana pemazmur atau Daud itu sendiri tidak melakukannya. Ia meminta keadilan kepada Tuhan. Tuhan, ayo kasih keadilan Tuhan dong kepada saya. Mengapa Daud begitu mengalami yang namanya masalah mental atau batin yang sedang dialaminya? Jadi beberapa orang yang ada di sekitar atau di sekeliling Daud pada saat itu betul-betul nyecer si Daud dengan tuduhan-tuduhan di mana Daud itu sendiri pun tidak melakukannya. Sehingga Daud meminta nih keadilan kepada Tuhan. Ayolah Tuhan, kasih keadilan-Mu. Selanjutnya, sebab aku telah hidup di dalam ketulusan, kepada Tuhan aku percaya dengan tidak ragu-ragu. Teman-teman, kita di sini bisa melihat bahwa pemazmur memberikan pembelaan untuk dirinya, bahwa ia telah melakukan seturut dengan kehendak Tuhan, seturut dengan perintah Tuhan. Jadi mengapa pemazmur pada saat itu meminta keadilan dari Tuhan? Karena di sini pemazmur itu hidupnya pemazmur sudah dapat meyakinkan bahwa hidupnya itu sudah seturut dengan kehendak Tuhan. Sudah seturut dengan perintah Tuhan. Aku telah hidup dalam ketulusan. Artinya tulus apa? Tulus untuk memberikan kehidupan sepenuhnya kepada apa yang Tuhan kehendaki atau Tuhan inginkan. Kepada Tuhan aku percaya dengan tidak ragu-ragu. Nah, di sini dia di dalam ketertekanannya, dia kembalikan lagi kepada Tuhan. Terkadang saat permasalahan-permasalahan itu datang dan menekan mental kita, sebagai seorang remaja, mungkin dapat dikatakan berbanding terbalik dengan pemazmur. Kita bisa saja langsung amarah yang kita pertontonkan, yang kita kedepankan, atau misalnya kita langsung berpikir untuk lebih kepada nangis, sedih, patah hati, dan lain sebagainya. Itulah yang menjadi respon seseorang saat diperhadapkan dengan permasalahan yang sudah mengenai batin kita, mental kita. Tetapi kita bisa melihat ternyata pemazmur memiliki respon yang lain. Ia meminta pembelaan dari Tuhan. Ia meminta keadilan Tuhan yang harus ternyata untuk dia, untuk pemazmur, karena pemazmur sudah yakin. Kenapa saya harus dituduh seperti ini sih, padahal aku udah hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Ayolah Tuhan, lakukan sesuatu dengan keadilan-Mu. Bahwa aku ini adalah orang yang tulus mengikuti Tuhan. Aku sudah menaruh kepercayaanku yang penuh dengan Tuhan tanpa ada ragu-ragu. Ini ia tekankan untuk menjadi pembelaan bagi diri dia bahwa dia sudah mengikut Tuhan dengan sungguh-sungguh. Tidak mungkin dia melakukan apa yang dikatakan oleh orang lain. Misalnya tadi hal-hal yang negatif. Nggak mungkin Tuhan. Lalu apa? Bagaimana caranya? Ia sampaikan di doanya yang di ayat yang kedua yang sudah kita baca. Ujilah aku ya Tuhan, dan cobalah aku. Selidikilah batinku dan hatiku. Saat ia menyampaikan pembelaannya dengan apapun yang dia sudah lakukan begitu benar-benar mengikuti Tuhan, ia sampaikan juga 3 hal kata kerja ini teman-teman. Ujilah, cobalah,
dan selidikilah. Di dalam doanya pada Tuhan, pemazmur memberikan penegasan bahwa dirinya ini benar-benar sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Dengan ia meminta kepada Tuhan pengujian atau pemurnian terhadap dirinya. Ujilah, cobalah, selidikilah. Ini biasanya 3 hal atau 3 langkah atau 3 tahapan yang dilakukan oleh seseorang untuk menguji seberapa murni mutiara atau emas yang betul-betul baik. Ya, biasanya mutiara yang didapatkan atau dihasilkan dari kerang dan emas yang didapatkan dari hasil bumi. 3 langkah inilah yang dilakukan untuk menguji kemurniannya. Diuji, apakah ini udah benar-benar bagus banget ya? Ini benar-benar originalnya, kelayakannya, dicoba lagi. Dan juga diselidiki lagi apakah ini benar-benar tadi sudah dilakukan pengujian, apakah diselidiki lagi. Ada nggak ya kerusakan yang menunjukkan bahwa ini adalah mutiara yang palsu atau tidak terlalu bagus ya. Diuji lagi kemurniannya, apakah ini emasnya sudah bagus dan sebagainya. Di sini Daud berani untuk menyatakan kepada Tuhan, ujilah aku Tuhan. Cobalah aku, selidikilah batinku dan hatiku. Dengan keberanian yang dimiliki pemazmur, di sini menunjukkan bahwa betul-betul dengan tegas bahwa Daud mengatakan atau menyatakan dirinya betul-betul sudah mengikuti perintah atau ketetapan-ketetapan yang Tuhan berikan. Kalau nggak percaya, coba deh Tuhan, diuji nih aku. Cobailah aku ya Tuhan. Selidikilah apakah batinku dan hatiku ini sudah tertuju padamu atau belum. Lalu yang ketiga, dan selanjutnya adalah, di sini dikatakan tentang batin dan hati teman-teman. Batin dalam aslinya, dalam bahasa aslinya, dapat diartikan juga sebagai ginjal. Sedangkan hati di dalam bahasa aslinya dapat diartikan sebagai jantung. Jika kita mengetahui bersama, ginjal dan jantung di dalam tubuh kita adalah organ tubuh yang betul-betul berarti ya teman-teman ya. Tanpa ginjal, racun-racun semuanya tidak bisa tersaring dengan baik. Tanpa jantung, ya tidak ada lagi peredaran darah yang bisa mengalir karena ada pompa dari jantung itu sendiri juga. Ya, tanpa adanya jantung hidup kita akan mati. Pemazmur meminta untuk Tuhan dapat menguji bagian-bagian terpenting tentang batin, tentang hati, karena pemazmur tahu bahwa hanya Tuhanlah yang mampu mengetahui hingga kedalaman kehidupan kita, kedalaman batin kita, kedalaman hati kita. Setiap manusia apakah bisa mendalami setiap batin seseorang atau hati seseorang? Belum tentu. Tetapi pemazmur tahu bahwa Tuhan pasti mampu untuk menguji, untuk mencoba dan juga menyelidiki batin dan hati kita. Dan selanjutnya, sebab mataku tertuju pada kasih setiamu. Kembali ditekankan lagi oleh pemazmur akan sikap hidupnya yang benar-benar sudah sesuai dengan perkenaan Tuhan. Pemazmur menggunakan kata kasih setia, mengartikan bahwa ia betul-betul merasakan pengasihan Tuhan dalam kehidupannya. Oleh sebab itu, karena ia betul-betul merasakan, teman-teman, berarti di sini ia menunjukkan kembali bahwa orang yang dapat merasakan kasih Tuhan berarti ada suatu hal yang begitu dekat, hidup yang karib bersama dengan Tuhan. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, belajar dari pemazmur pada hari ini
marilah kita sama-sama juga dapat berani untuk meminta Tuhan memeriksa setiap hati kita, memeriksa setiap batin kita. Jujurlah kepada Tuhan, karena Tuhanlah yang mengetahui setiap dalamnya, setiap begitu rintihnya hati yang sedang kita rasakan pada saat ini. Hanya Tuhan yang mampu. Hanya Tuhan yang dapat mengetahui. Apakah kita bisa atau berani untuk meminta Tuhan memeriksa batin kita? Dan kita juga perlu belajar kepada pemazmur. Saat ada tantangan kehidupan, saat ada permasalahan kehidupan yang begitu menyakiti batin, yang begitu menyakiti mental, yang begitu dapat mematahkan semangat, kembali lagi datang kepada Tuhan. Tuhan, aku anakmu. Marilah datang untuk memulihkan hatiku, untuk memulihkan batinku, untuk dapat memulihkan kembali semangat hidupku. Sebab hanya Tuhan yang mampu. Banyak yang sekarang ini berbicara tentang kesehatan mental, berpikiran bahwa jalan-jalan adalah hal yang tepat untuk dapat memulihkan mental kita. Dengan self-reward itu dapat menyembuhkan mental kita yang rusak. Tetapi hari ini kita dapat belajar, teman-teman. Pemulihan yang sejati dari batin kita yang tersakiti, dari batin kita yang patah, yang remuk, itu semua kembali lagi kepada Tuhan. Pertanyaannya untuk sekarang ini adalah, beranikah kita jujur mengungkapkan atau meminta Tuhan untuk memeriksa batin serta hati kita? Lalu pertanyaan yang kedua, apakah hati serta batin kita sudah benar-benar tertuju pada Tuhan? Dan hidup kita sudah sesuai di dalam perintah Tuhan? Di dalam perenungan sore hari ini, marilah kita bersama-sama memeriksa kembali batin kita. Apakah batin kita sudah betul-betul terkoneksi dengan Tuhan secara baik, secara karib, dan secara berkesinambungan terus-menerus? Atau kita masih memberikan sisipan batin kita untuk ditempatkan oleh amarah, oleh benci, oleh rasa kesedihan yang begitu mendalam? Mari sama-sama kita berani memeriksa batin kita dan kita minta pertolongan dari Tuhan untuk bersama-sama dapat memberikan hati kita diperiksa oleh Tuhan. Sebab Tuhanlah yang mampu memulihkan setiap batin kita. Di tahun yang baru ini, tahun 2022, marilah kita memulai pelayanan ini dan juga memulai setiap kehidupan kita di tahun yang baru dengan hati yang bersih, batin yang bersih, dan itu semua sudah tertuju kepada Tuhan. Teman-teman, marilah kita mengambil saat teduh sejenak untuk kita dapat meminta kepada Tuhan dengan mengangkat pujian, "Ujilah aku, Tuhan." Kakak Eo, ke mute Kakak Eo-nya. Selidiki batinku
dan hatiku, mataku tertuju padamu. Dengan sikap berdoa, marilah kita mengaku. Aku cinta padamu Tuhan. Aku rindu hadirat-Mu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Marilah kita mengangkat pujian ini sekali lagi ya. Aku cinta padamu Tuhan. Aku rindu hadirat-Mu Tuhan. Aku ingin selalu dekat hadir-Mu, menikmati kehadiran-Mu. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Mari kita bersatu di dalam doa. Inilah kami ya Tuhan, anak-anak-Mu. Kami membawa setiap hati kami, setiap jiwa kami, setiap batin kami ke hadirat-Mu ya Tuhan, untuk Tuhan dapat memeriksa kembali hati kami. Sucikan, murnikan kembali ya Tuhan, sehingga nilai-nilai sorgawi-Mu yang dapat bertahta di dalam setiap batin kami sebagai anak-anak Tuhan. Biarlah sekitar kami dapat merasakan begitu damai sejahteranya yang kami lakukan sebagai anak-anak Tuhan bagi sekitar kami. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, kekal selama-lamanya dalam kehidupan kami. Amin. Amin. Terima kasih Kak Eo untuk firman-Nya pada sore hari ini. Tuhan Yesus memberkati Kak Eo dalam segala hal. Teman-teman, saat ini kita akan masuk dalam pelayanan persembahan. Adapun dalam firman Tuhan dari 2 Korintus 9 ayat 7, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Teman-teman, untuk persembahan, boleh transfer langsung melalui orang tua teman-teman remaja semua ke nomor rekening BCA yang tertera atas nama bendahara gereja, yaitu Kak Agnes Elvira, dengan menulis keterangan persembahan remaja dan mengirimkan bukti melalui screenshot foto ke WhatsApp di nomor yang sudah tertera juga, atau boleh langsung confirm ke Kakak Ica untuk bisa didata. Teman-teman, mari kita memberikan persembahan. Sambil persembahan dipersiapkan, kita nyanyikan pujian Aku Milik-Mu Yesus Tuhanku. Aku milik-Mu Yesus Tuhan.
Teman-teman, kita akan berdoa syafaat sekaligus doa persembahan. Sebelum itu saya akan membacakan terlebih dahulu pokok doa yang akan kita topang bersama dalam doa syafaat. Yang pertama untuk pelayanan PLK Remaja di tahun 2022, untuk pendidikan dan kesehatan PLK Remaja, pekerjaan dan kesehatan kakak pengasuh, untuk OPO yang dalam proses perawatan di RSUD Koja, untuk gereja dan pelayanan di tahun 2022, untuk pandemi yang kembali naik supaya segera berakhir, untuk bangsa dan negara Indonesia, serta yang terakhir untuk persembahan kita. Kepada Kak Eo, dipersilakan. Adik-adik remaja yang kasih Tuhan, apakah ada pokok doa tambahan? Jika tidak ada, marilah kita tundukkan hati kita bawa setiap doa syafaat kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan pada sore hari ini di dalam sebuah persekutuan yang Tuhan kembali hadirkan bagi kami di tahun yang baru, di tahun 2022 ini ya Tuhan. Terima kasih untuk setiap kesempatan serta cara yang Tuhan berikan bagi kami sehingga kami dapat berhimpun bersama, bersekutu bersama, memuji serta memuliakan nama-Mu ya Tuhan di dalam setiap kehidupan kami dan ibadah kami pada sore hari ini. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang menyapa kami, mengingatkan kami dalam langkah pertama kami di dalam ibadah ini, untuk kami juga dapat memeriksa setiap batin kami. Beranikan kami ya Tuhan untuk kami terus memeriksa supaya batin, hati, jiwa kami tetap tertuju kepada Tuhan, dan kami juga mampu untuk membagikan kepada orang-orang di sekitar kami supaya tetap berfokus, berpusat kepada Tuhan. Ya Tuhan Yesus yang baik, pada sore hari ini kami tetap mendukung dalam doa ya Tuhan untuk program PLK Remaja Gemis Bethlehem yang akan berlangsung pada 1 tahun ini. Ke dalam tangan-Mu saja kami serahkan seluruh program ini ya Tuhan, dan kami yakini bersama saat setiap program ini dapat terlaksana, itu semua karena kebaikan Tuhan sajalah dalam kehidupan kami, dan biarlah melalui setiap program yang terlaksana ini nama Tuhan teruslah yang dapat kami muliakan. Tuhan, pada sore hari ini pun kami tetap mendukung di dalam doa untuk kehidupan adik-adik terkasih kami, adik-adik remaja Gemis Bethlehem dalam bangku sekolahnya, dalam pendidikannya. Kiranya Tuhan mau memberkati ya Tuhan. Meskipun di masa-masa pandemik seperti ini banyak sekali hal-hal yang baru yang dapat kami pelajari di dalam setiap pembelajaran kami. Kembali ke pembelajaran seperti semula, pembelajaran online yang diperkenankan oleh Tuhan pun, biarlah kami juga dapat melaksanakannya dengan begitu baik ya Tuhan, sehingga dengan cara seperti ini kami juga dapat mendukung setiap pemerintah kami untuk menurunkan kasus COVID-19 yang sedang merajalela kembali ya Tuhan. Tuhan, kiranya Tuhan mau memberkati setiap kebutuhan adik-adik terkasih kami dalam bangku sekolahnya, dan juga Tuhan mau mencukupkan setiap kebutuhan-kebutuhan yang dibutuhkan saat sekolah sedang berjalan seperti biasanya ya Tuhan. Tuhan, pada sore hari ini pun kami tetap mendukung dalam doa untuk rekan-rekan kami yang sakit, khususnya untuk saudara Opo yang sekarang sedang terbaring lemah di rumah sakit. Kiranya Tuhan mau memberkati, mau memberikan pemulihan, kesembuhan. Berkati untuk setiap tim medis yang tetap berjuang, berupaya untuk memberikan dan juga memberikan yang terbaik untuk kesembuhan Opo ya Tuhan, di mana kami tahu juga pada hari Senin akan rencana untuk dioperasi. Kiranya Tuhan mau memberkati perencanaan ini supaya hari Senin tetap dapat terlaksana operasi untuk adik terkasih kami ya Tuhan. Berkati untuk dokter, suster yang akan berjuang keras di dalam prosesnya, dan juga Tuhan juga tetap memberkati untuk obat-obatan, makanan dan minuman yang dikonsumsi oleh Opo, supaya itu juga dapat menjadi sarana kesembuhan. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk keluarga dari Opo yang senantiasa tetap
berjuang bersama dengan adik terkasih. Kiranya Tuhan juga berikan ketabahan, kesabaran, sehingga dengan keyakinan yang penuh, meskipun keluarga tidak berdampingan dekat dengan Opo saat ini, tapi Tuhan dengan kasih-Nya, dengan kebaikannya tetap memeluk hangat Opo yang sedang berada di rumah sakit pada saat ini. Dan kami juga tetap mendukung dalam doa untuk teman-teman kami yang lainnya dalam kelemahan tubuhnya mereka masing-masing, dan juga atau orang-orang lain yang terpapar COVID-19 pada saat ini. Kiranya juga Tuhan memberikan kesembuhan bagi mereka sehingga mereka juga dapat pulih kembali ya Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk gereja kami dengan setiap program yang ada. Kiranya Tuhan tetap memberkati gereja kami, Gemis Jemaat Bethlehem, dan biarlah setiap program-program yang ada di gereja kami pun Tuhan mau pimpin dan juga perlengkapi setiap kebutuhannya. Berkati untuk Bapak Pendeta selaku Ketua Jemaat dan juga Bapak Ibu Majelis yang terus membantu pelayanan di gereja kami ya Tuhan. Tuhan, pada sore hari ini kami juga tetap mendukung bagi negara kami. Berkati untuk Pak Presiden dan juga jajarannya dalam mengupayakan ya Tuhan setiap aspek-aspek yang perlu diupayakan di negara kami, khususnya dalam bidang kesehatan. Pada saat ini kami tahu bersama bahwa angka COVID sedang meningkat kembali ya Tuhan. Tuhan, kami yakini kuasa Tuhan akan tetap berkuasa, kuasa Tuhan akan tetap di atas untuk dapat menekan kembali, bahkan memberikan pemulihan yang begitu luar biasa bagi dunia sekarang ini ya Tuhan, khususnya bagi negara kami bangsa Indonesia. Tuhan, ke dalam tangan-Mu jugalah kami tetap taruhkan untuk orang-orang di sekitar kami yang belum sadar dengan protokol kesehatan yang ada. Biarlah mereka juga dapat tersadarkan oleh Tuhan bahwa pentingnya prokes di dalam kehidupan saat ini ya Tuhan. Tuhan, kami juga pada sore hari ini mengucap syukur dengan membawa persembahan bagi-Mu ya Tuhan. Berkatilah persembahan yang akan kami bawa, kami persembahkan kepadamu, dan biarlah persembahan ini dapat menjadi pelayanan yang hidup di tengah-tengah pelayanan gereja kami Gemis Bethlehem Jakarta ya Tuhan. Inilah doa kami ya Tuhan. Masih banyak pohon dan pinta yang akan kami panjatkan kepadamu, tapi kami yakini bersama bahwa Engkau adalah Allah yang mengetahui setiap kebutuhan, kerinduan, bahkan keinginan kami sebagai anak-anak-Mu ya Tuhan. Dan seluruh doa ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita akan segera mengakhiri dari kita pada sore hari ini. Sebagai lagu penutup, kita nyanyikan bersama Jadikan Aku Indah. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah yang
dalam kerinduan memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu, Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia, taat dan setia, taat dan setia kepadamu, Tuhan. Akan menerima berkat kepada Kak Eo, dipersilakan. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, marilah kita menerima berkat yang datangnya daripada Tuhan. Pulanglah dengan damai sejahtera dan masukilah masa mudamu dengan berkat Tuhan. Allah yang adalah sumber ketekunan dan kerukunan serta penghiburan, mengaruniakan berkat kepada kita semua sesuai dengan kehendak Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ibadah kita selesai. Selamat sore. Tuhan Yesus memberkati. Selamat sore, terima kasih Kakak Eo. Sama-sama. Terima kasih juga. Pokoknya Tuhan memberkati Kakak Eo dalam pekerjaan, bersama dengan keluarga di rumah. Tuhan memberkati ya Kakak Eo. Buat Rahel dan duo Rahel hari ini terima kasih udah memimpin acara kita dan juga doa firman. Terima kasih, Tuhan memberkati pendidikan dan apapun itu yang sedang dikerjakan di masa muda kalian ya. Dan terima kasih juga buat teman-teman semuanya, kakak-kakak pengasuh semuanya, adik-adik. Thank you, Tuhan Yesus memberkati. Kakak Iki lihat di sini ada satu wajah baru nih. Puji Tuhan, kita ketambahan teman baru lagi. Ada Fairqueen di situ. Halo Fairqueen. Halo, say hi dulu dong sama Fairqueen. Hai Fairqueen. Halo, Fairqueen. Selamat sore, Queen. Selamat bergabung ya di Ibadah Pelkar Remaja. Nah, adik-adik, Kakak Iki nanti akan kirimkan jadwal yang sudah kakak-kakak pengurus buat untuk adik-adik. Jadi di situ nanti adik-adik tinggal lihat jadwal kapan adik-adik liturgos dan juga kapan adik-adik membantu pelayanan lewat doa firman dan yang lain-lain. Oke? Nah, adik-adik, tibalah saatnya. Nah,
kita jadi Kakak Iki mau kasih tahu dulu sebelumnya. Jadi di tahun pelayanan yang baru ini juga kita akan berpisah nih adik-adik dengan dua kakak pengasuh kita, yaitu kalau kakak Iki sih bilangnya dari kakak Iki dulu, kakak Iki bilangnya ya Tante Francine dan Mama Uto. Coba kakak Yo boleh bantu di spotlight dulu dong buat Tante Francine dan Mama Uto. Nah, ini iya, oke. Jadi adik-adik, tahun pelayanan ini adalah tahun di mana sebenarnya tahun kemarin itu adalah tahun pelayanan terakhir Tante Uto dan Tante Francine membantu pelayanan PLK Remaja. Sebelum kita ngobrol lebih jauh, sedih sih ya. Pasti adik-adik udah dari ada yang kecil-kecil sampai sekarang udah jadi remaja-remaja yang udah gede-gede. Pasti ya ngerasa ini juga ya, sedih juga ya, karena Tante Francine dan Tante Uto memutuskan untuk membantu pelayanan PLK Remaja di luar dari kepengasuhan PLK Remaja. Sebelum kita mau saling ngobrol-ngobrol, kita ada video sebentar buat Tante Francine dan Tante Uto. Ya, kita putar dulu ya videonya buat Tante Francine dan Tante Uto. Boleh dilihat ya. Bentar. Kelihatan ya? Adik-adik kelihatan nggak? Ini Kakak Iki belum play nih. Kelihatan. Oke. Sebentar ya. Suaranya udah keluar? Boleh dibantu? Keluar. Udah, oke. Kakak Iki putar ya. Oke, itu dari kita adik-adik PLK Remaja buat Tante Uto dan Tante Francine mewakili. Nanti ada waktu juga buat adik-adik. Kakak Iki dulu mewakili pengurus, mau mengucapkan banyak terima kasih buat Tante Uto dan Tante Francine untuk pelayanannya selama bertahun-tahun sebenarnya kalau boleh cerita Tante Uto dan Tante Francine, terutama Tante Francine. Tante Francine biar sekedar info ya, for your info untuk adik-adik. Tante Francine itu udah jadi pengasuh PLK Remaja dari zaman Kakak Iki remaja. Ya, Kakak Iki, Kakak Eo, Kakak Ica, Kakak Gracia, udah jadi pengasuh remaja. Coba adik-adik bayangin, udah 10 tahun lebih berarti Tante Francine, juga Tante Uto. Jadi pada akhirnya seperti gambar yang Kakak Iki buat nih, yang Kakak Iki tadi bagikan ke teman-teman, ke adik-adik semuanya untuk boleh dipasang kalau yang pakai laptop. Kita bikinnya tuh tulisan di belakangnya, the legend has retired. Wede, the legend nggak tuh ya kan? Nah, jadi sebelum kita juga minta sepatah dua kata dari kedua kakak pengasuh terkasih kita, coba ada adik-adik yang mau ngomong sesuatu nggak buat Tante Francine dan Tante Uto? Coba, ayo. 3 orang deh, Kakak Iki minta deh. Kakak Iki tunjuk dulu dari perwakilan yang paling senior. Coba Putri, apa yang mau diucapin buat Tante Putri Nisa? Apa yang mau diucapin buat Tante Francine dan Tante Uto?
Dibuka mute-nya, Dek. Apa ya? Hmm, aku sama teman-teman mau ngucapin terima kasih untuk Tante Francine sama Tante Uto karena sudah kita semua tuh melewati banyak peristiwa cerita yang bahagianya, ada juga yang sedih. Jadi terima kasih selama ini udah membimbing kami PLK Remaja sampai kami yang udah mau pemuda juga, udah yang mau CD. Terima kasih juga untuk kebahagiaannya selama ini. Udah, terima kasih. Oke, Putri mau nangis kayaknya ya. Nangis aja, Put. Biar dramatis ini kita. Coba sekarang perwakilan dari yang paling muda. Mungkin kalau Queen belum sempet ya ketemu sama Tante Francine dan Tante Uto. Jadi kita coba adik-adik yang agak tengah lah. Coba kita minta Luisi. Coba Luisi. Coba apa yang mau diucapin buat Tante Francine dan Tante Uto, Luisi? Atau kalau Luisi malu-malu, mana Luisi? Dia sedang terbaring lemas, Kak. Oh, kasihan. Luisi juga sakit. Iya, demam dia. Oh, alah. Ya udah deh, nggak apa-apa. Teman-teman bantu doa ya buat Luisi ya. Lagi sakit juga tadi lupa. Kalau nggak bilang, jadi kita doain. Nggak apa-apa. Oke deh, Ein lah. Ein, coba Ein. Ein kan biar sedikit nih, tapi udah sempet lah diajarin Tante Francine dan Tante Uto. Coba Ein. Apa yang Ein mau bilang? Dari aku ya makasih udah mau ngajar teman-teman PLK Remaja. Waktu pas masih ngajar itu udah. Oke. Udah, In? Ya udah, Kak. Oke, yang terakhir boleh Ivana. Coba Ivana mewakili yang paling tengah-tengah banget. Tadi Ein yang paling muda juga. Ayo sekarang Ivana. Tante Francine dan Tante Uto. Kalau dari aku itu untuk Tante Francine dan Tante Uto, ucapannya sih paling untuk terima kasih banget karena udah membimbing dan juga ikut membimbing ya dalam pelayanan PLK Remaja dari dulu sampai sekarang ini. Mungkin untuk generasi selanjutnya juga seperti kayak Maura dan Queen selanjutnya ya. Dan semoga ya kenangan-kenangan yang kita jalan ini supaya jangan pernah dilupain gitu ya. Amin. Udah itu aja, Kak. Oke, thank you Ivana. Semoga sama ya semuanya ya. Pesan-pesan buat Tante Uto dan Tante Francine diwakili oleh 3 teman tadi. Sekarang dari kakak pengasuh, coba mewakili kakak pengasuh. Kakak Aca, boleh coba kakak Aca untuk Tante Francine dan Tante Uto. Ayo. Apa ya? Ini soalnya kalau dibilang kakak pengasuh kayaknya udah kayak orang tua sih. Karena udah dari zaman kita kakak Aca, kakak Eo, kakak Iki, kakak Ica remaja juga udah dibimbing, diasuh sama Tante Francine sama Tante Uto lah. Pokoknya sih terima kasih banyak bimbingannya selama ini. Udah banyaklah sampai bingung nih ngomongnya. Pokoknya udah banyak banget yang kita belajar dari Tante Uto, dari Tante Francine, yang ngebimbing kita. Pokoknya kita ini yang sekarang jadi pengasuh remaja ini, yang menggantikan Tante Uto sama Tante Francine itu, udah ada campur tangannya Tante Francine sama Tante Uto nih yang membimbing kita sampai akhirnya kita bisa menggantikan adik-adik, menggantikan untuk mengasuh adik-adik sekarang seperti itu. Jadi terima kasih sekali lagi jadi tapi jangan sampai walaupun sudah misalnya sudah nggak ngajar di remaja, tapi kalau misalnya kayak kita masih mau nanya-nanya, semoga masih tetap bersedia ya. Kalau misalnya mau minta masukan kayak gitu. Pokoknya terima kasih sekali lagi, kiranya Tuhan Yesus saja yang
kiranya selalu memberkati Tante Francine, Tante Uto dalam kehidupan sehari-hari dengan kesehatan bersama keluarga juga. Tuhan Yesus senantiasa memberkati. Makasih. Kasih Kakak Aca. Nah, sekarang kita juga mau ada pesan-pesannya dari tante-tante tersangka kita ini ya. Coba kita minta dulu yang pertama dari Tante Francine dulu deh. Tante Francine, apa pesan-pesannya buat kita nih, kakak-kakak pengasuh yang baru-baru ini, juga adik-adik remaja yang mau ditinggalkan dalam tanda kutip dari PLK Remaja. Tante Francine dulu, baru Tante Uto. Selamat sore semuanya. Sore Tante Francine. Sore Tante. Akhirnya pensiun ya. Pensiun di remaja. Jadi nggak banyak lah yang diomongin. Nah, Tante Francine sudah seneng lihat adik-adik remaja yang dulu Tante Francine ajar, sekarang sudah menggantikan pelayanan luar biasa. Sudah bisa sudah intinya itu aja yang dalam pelayanan yang Tante Francine bahagia itu melihat adik-adik dulu remaja sekarang sudah bisa menjadi pengasuh-pengasuh remaja, sudah membimbing anak-anak, dan tetap semangat sih sebenarnya buat teman-teman, buat Iki, Gracia, dan teman-teman yang lain, Ica. Tetap semangat terus dalam pelayanan karena Tuhan pasti memberkati kehidupan kita semua. Untuk adik-adik remaja, tetap terus semangat ikut ibadah ya, walaupun sekarang masih pandemi. Tetap semangat mengikuti ibadah online, terus ada di sekitar persekutuan. Karena kalau kita ada di dalam satu persekutuan, di remaja khususnya, karena adik-adik ada di remaja, itu akan membuat hidup kita teratur, hidup kita terarah, khususnya di tengah-tengah dunia saat ini yang banyak sekali godaan segala macam, khususnya untuk anak-anak remaja. Jadi tetap semangat kakak pengasuh yang membimbing adik-adik, juga adik-adik tetap semangat dalam mengikuti setiap persekutuan, khususnya di dalam Remaja Gemis Bethlehem, dan mari sama-sama kita membangun persekutuan di jemaat ini. Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih Tante Francine. Sekarang yang terakhir nih, Tante Uto. Tante Uto, apa pesan-pesannya buat kita semuanya nih, Tante Uto? Apa ya, kayaknya udah diiniin semua tuh sama Tante Francine. Pokoknya yang pasti banyak suka dukanya di ngajar remaja itu ya. Dan Tante Uto juga belajar sebenarnya, banyak belajar dari dunia anak-anak remaja yang sebetulnya mungkin kita nggak tahu bagaimana remaja itu seperti apa, tapi lewat perkembangan Tante Uto mengajar selama ini, akhirnya banyak sekali pengetahuan tentang anak-anak remaja yang bisa secara tidak langsung menjadi pelajaran gitu buat Tante Uto, sehingga bisa mengenal dunia remaja tuh seperti ini ya. Dunia ya, istilahnya kan kadang-kadang ada orang tua yang tidak bisa melihat bagaimana dunianya remaja, sehingga mereka tidak bisa mengerti bagaimana mengatasi anak-anak remaja. Tapi setelah Tante Uto belajar jadi pengasuh remaja, mulai mengerti, dunia remaja itu seperti ini ya. Ada banyak hal yang Tante Uto dapat tentang dunia remaja dari adik-adik juga. Mungkin dari adik-adik remaja yang dulu-dulu, dan sampai sekarang di adik-adik yang sekarang. Walaupun dengan regenerasi yang berbeda-beda. Mungkin yang dulu remajanya seperti ini. Yang sekarang lebih meningkat lagi, anak remajanya lebih kreatif, bahkan lebih kritis. Itu hal-hal yang Tante Uto dapat selama mengajar adik-adik remaja di Gemis Bethlehem khususnya ya.
Dan terima kasih juga buat adik-adik yang sudah mau menerima Tante Uto apa adanya selama jadi pengasuh. Juga banyak koreksi yang bisa diterima juga, sehingga Tante Uto juga bisa mengerti lah, maksudnya bisa jadi tahu, oh maunya adik-adik seperti apa, atau bagaimana ke depannya. Ya itu juga menjadi koreksi buat Tante Uto nantinya supaya bisa memahami adik-adik lagi lebih dalam lagi. Walaupun sih sekarang udah mulai menarik diri ya dari ke jadi pengasuh di adik-adik remaja, cuma tidak menutup kemungkinan kalau masih diperluin sih bolehlah begitu kalau masih diperluin. Jadi terima kasih, pokoknya banyak-banyak terima kasih lah. Banyak hal-hal yang didapat dari Tante Uto, dari adik-adik untuk Tante Uto. Jadi dan pesan juga untuk pengasuh-pengasuh yang sekarang, yang terlihat juga maksudnya sekarang lebih banyak pengetahuannya tentang media atau apa segala macam, dan itu menunjang sekali dalam mengasuh anak-anak remaja di saat ini ya, karena anak-anak remaja saat ini karena situasi pandemi sudah menggunakan media online dengan begitu cepatnya, tinggi, dan pengasuh sekarang harus juga semangat untuk menggali terus kreativitas agar anak-anak remaja pun bisa mendapatkan pelajaran-pelajaran yang mereka inginkan dan sesuai dengan situasi saat ini. Sekali lagi terima kasih buat adik-adik remaja, terima kasih juga buat pengasuh-pengasuh yang akan menjadi tongkat estafet di kemudian hari. Titip buat pelayanan PLK Remaja agar semakin lama semakin bertumbuh di dalam iman, dan jangan tetap hanya maunya di PLK Remaja, harus tetap terus maju supaya bisa ikut lagi ke jenjang PLK Pemuda, dan nantinya bisa terus ada dalam Jemaat Kemis Bethlehem, dalam persekutuan kelompok, dan lain-lain sebagainya. Ya, terima kasih, itu aja. Terima kasih buat Tante Francine dan Tante Uto. Kasih reaction dong buat Tante Francine dan Tante Uto, kasih love-nya dong buat mereka berdua, buat kakak-kakak terkasih, tante-tante terkasih kita. Makasih selama ini udah jadi yang terbaik buat kita semuanya. Nah, Tante Uto dan Tante Francine, jadi memang kita udah mempersiapkan ini, bahkan sudah mempersiapkannya untuk tatap muka. Tapi kan karena memang ternyata keadaannya belakangan ini tidak kondusif, bahkan COVID makin tinggi lagi. Jadi kita memang pada akhirnya membuat untuk adik-adik juga ibadahnya online. Tapi tenang, kita sudah menyiapkan sesuatu buat kenang-kenangan dari PLK Remaja buat Tante Uto dan Tante Francine. Nanti diwakilkan oleh Kakak Iki atau Kakak Eo, Kakak Ica atau Kakak Aca yang akan ke gereja. Dari adik-adik dan kakak pengasuh untuk Tante Francine dan Tante Uto, mudah-mudahan suka, mudah-mudahan bisa digunakan, dan juga bisa terus mengingat adik-adik remajanya, adik-adik pengasuh-pengasuh, bahwa kita semuanya sayang sama Tante Francine dan Tante Uto. Sarangnya ya Tante Francine dan Tante Uto, ya kasih love-nya. Oke deh kalau gitu. Sebelum makasih banyak, nanti hadiahnya pokoknya kita kasih. Sudah ada, tenang aja. Oke. Oh iya, ada juga buat Tante Uto dari PLK Remaja hadiah pernikahan. Kemarin Tante Uto maaf telat ya, tapi kita buat sekalian karena memang tadinya mau dibuat sekalian di hari ini kalau tetap muka. Jadi tunggu di rumah masing-masing, hadiah apa, kenang-kenangan dari kita akan sampai. Oke? Nah, kita mau foto dulu ya. Kita mau foto dulu. Kakak Yo boleh di spotlightnya boleh diiniin. Nah, adik-adik kita mau foto dulu ya. Bentar. Mana nih? Tante Francine belum di remove spotlight. Udah Kakak Yo? Sudah. Oke. Kalau begitu. Nah, adik-adik kita mau foto dulu. Sebelum foto, coba buka mic-nya semua, kita ucapin
Thank you Tante Francine, thank you Tante Uto. Ayo, Kak Iki mau hitung ya. Siap ya? Dah, 1, 2, 3. Thank you Tante Francine, thank you Tante Uto. Berkati. Oke, sekarang kita foto. Mukanya ini foto yang serius dulu ya, yang formal dulu ya. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2. Bentar. 1, 2, 3. Yang seru ya gayanya ya. 1, 2, 3. Lagi 1, 2, 3. Oke deh, sekarang Kakak Iki mau info minggu depan kita ibadahnya masih online ya adik-adik ya. Kita masih online dan yang akan memimpin kita minggu depan adalah kakak, lupa lagi Kakak Iki, kakak Aca atau kakak Ica ya. Pokoknya nanti yang bertugas Kakak Iki akan, kakak Aca ya, oke kakak Aca. Nanti yang bertugas Kakak Iki juga akan kirim jadwalnya kepada di grup remaja semuanya ya adik-adik ya. Jadi adik-adik tunggu aja dan dilihat baik-baik kapan adik-adik jadwal memimpin sebagai liturgos dan sebagai pembantu pelayanan lewat doa dan lain-lain. Oke? Ya adik-adik ya. Adik-adik, pandeminya lagi tinggi-tingginya. Sekarang zona merahnya sudah mulai merata di daerah Jabodetabek. Kita nggak usah pikirin dulu yang jauh-jauh. Untuk Jabodetabek aja udah tinggi dan zona merahnya udah di mana-mana. Jadi tetap stay safe, jaga protokol kesehatan. Kita mulai lagi kembali. Bahkan kalau bisa seterusnya, jangan cuma pandemi ini doang untuk jaga kesehatan kita semuanya. Karena kalau bukan kita sendiri yang jaga kesehatan kita, siapa lagi? Oke, untuk Opo dan Luisi cepat sembuh. Opo, kita semuanya doain Opo yang terbaik untuk operasinya besok. Luisi juga cepat sembuh ya deh, asam lambungnya ya. Maaf, tadi kamu nggak bilang kalau ini, jadi kita nggak, tapi tetap kita doain yang terbaik buat Luisi. Cepat sembuh buat semuanya. Sampai ketemu minggu depan jam 4 sore. Dan yang katekisasi jangan lupa besok katekisasi. Ya. Bye-bye semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Kakak Ayo, thank you. Kakak-kakak semuanya. Bye. Dadah.